Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munar Rizky Ramadhani dari tes RI 4B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer 3 di semester 4 kali ini. Pada video kali ini saya akan hands-on untuk Cisco Packet Tracer di subbab 6.8.1. Langsung aja kita buka untuk subbabnya di 6.8.1 yang dimana kita akan mengkonfigurasi NAT for IPv4 gitu ya. In this packet tracer, you will complete the following objective. Kita harus menyelesaikan, ya kita akan menyelesaikan dan mengikuti tujuannya, yaitu konfigurasi dynamic NAT with PAT dan konfigurasi static NAT. Kurang lebih seperti itu untuk videonya gitu ya. Jadi kita langsung saja untuk memulai membuka dari si Cisco PKA-nya gitu. Jadi pertama-tama pada tampilan sebelah kiri di sini sudah tidak asing lagi oleh teman-teman semuanya, ada addressing table yang dimana semua perangkat yang saling terhubung telah didefinisikan satu persatu, yaitu mulai dari interface dan IP address-nya gitu. Objektifnya konfigurasi dynamic NAT with PAT, background scenario in this lab kamu akan mengkonfigurasi router with dynamic NAT dan PAT. This will translate untuk menerjemahkan addressing from the three internal single outside address. In addition, you will configure static NAT to translate an internal server address to an outside address instruction. In this activity, you will configure router 2. Oke, berarti kita berfokus untuk ke router 2 di sini ya. Di router 2 kita ACL, NAT, dan portnya di Ethernet 00, serial 00, 001, serial 010 gitu. Jadi untuk NAT-nya ada inside source list, inside source static, dan ada pulse-nya dengan pulse name 1 gitu ya. Mungkin langsung aja kita masuk ke dalam router 2, masuk ke mode CLI. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu dengan perintah configure terminal. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam interface fast Ethernet 0/0 ya. Di sini kita masuk ini, kita akan berikan dia perintah IP NAT inside. Oke. Setelah itu kita akan exit aja di sini. Kita akan masuk ke dalam interface serial 0/0/0 dengan kita perintah yang sama, IP NAT inside. Setelah itu kita keluar aja lagi, kita akan masuk ke interface serial 001 ya. Interface serial 0/0/1 dengan perintah IP NAT inside juga. Kita keluar aja interface serial 0/1/0, masuk ke IP NAT yang ini adalah outside. Oke. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita akan masuk ke dalam IP NAT ya. IP NAT pool router 2 itu masih dalam serial ya berarti ya. Berarti kita masuk ke dalam interface serial 0/1/0 IP NAT pool ya, router 2 pool dari 209 209.165.202.129 dengan 209.165.202.129 dengan netmasknya adalah 255.255.255. Setelah itu kita masuk ke IP NAT inside source list ya. IP NAT inside source list R2 NAT, kita beri teks dulu, beri nama pool R2 pool overload. Lalu kita berikan perintah lagi untuk IP NAT ya. IP NAT inside source static untuk 192.168.20.254 209.165.202.130. Oke, sudah 87%. Kalau kita lihat lagi untuk cek resultnya di sini, kita sudah berhasil untuk source list ya, yaitu tadi static baru kita lakukan untuk IP 192.168.20.254. Lalu kita belum setting untuk router 2-nya, yakni ACL saja gitu ya. Jadi kita lanjutkan lagi perintahnya sedikit lagi. Kita masuk ke dalam IP access list standar ya, R2 NAT di sini. Permit 192.168.10.0
Lalu kita masukkan net mask adalah 0.0.0.255. Lakukan yang sama, permit 0.02168.20.0.255. Lakukan yang terakhir adalah 30.192.168.30.000.255 NWR. NWR. Oke, di sini sudah 100% ya. Jadi kurang lebih untuk yang kita lakukan, kita telah berhasil untuk mendefinisikan atau menerjemahkan ya dengan di dalam router 2 mulai dari ACL, NAT, dan portnya. Portnya kita arahkan ke fase thread 00, ada 4 interface yang kita konfigurasi. Fase thread 00, serial 00, 001, dan serial 010 gitu. Jadi, berdasarkan instruksi praktikum, konfigurasi itu hanya dilakukan pada router 2, karena router ini berperan sebagai penghubung antara seluruh jaringan internal dengan jaringan luar. Oleh karena itu, seluruh proses konfigurasi NAT dipusatkan pada router 2, sedangkan perangkat lain telah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, pada demonstrasi yang telah saya jelaskan ini, setiap langkahnya beserta fungsi dari setiap sintaksnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan pada video kali ini gitu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, penjelasan pada Cisco Packet Tracer 6.8.1. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.